Selamat pagi rekan-rekan serta Bapak Direktur yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di Microsoft Team ini untuk mengadakan kegiatan rapat pada hari ini. Adapun acara rapat kali ini adalah rapat yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu membahas tentang program kerja kita terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi karena industri fast fashion. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Direktur dan rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir sehingga rapat kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, rekan-rekan diharapkan untuk menyimak sambutan dari Bapak Direktur Utama, Bapak Yosi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Divisi Produksi, yaitu Ibu Jawel. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kepala Divisi Pemasaran, Ibu Kartika, dan pengamat lingkungan kami, Bapak Nabil. Dalam rangka membuat industri fast fashion menjadi sustainable, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keresahan yang terjadi akibat industri fast fashion ini. Saya ingin membuat perubahan agar hal ini lebih ramah lingkungan dan tentunya menjadi sustainable. Karena telah kita ketahui dari industri fast fashion ini memberikan dampak kepada orang di sekitar dan juga lingkungan. Dan ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam rapat pada hari ini. Melalui sambutan ini, saya mewakili perusahaan memiliki harapan semoga melalui pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Langsung saja, kita akan mulai rapat pada hari ini. Kita awali dari laporan divisi produksi. Persilahkan. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Yosi. Selanjutnya saya Cabel dari divisi produksi akan membahas tentang rancangan busana untuk musim panas tahun ini. Untuk musim panas tahun ini, saya akan menggunakan kain polyester sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian. Saya memilih kain polyester ini karena bahan ini harganya murah dan mudah didapatkan di negara tropis. Sehingga hal ini tuh dapat menekan biaya produksi dan produk yang kita jual nantinya akan jauh lebih murah dan diminati oleh pembeli dibandingkan dengan menggunakan bahan yang mahal. Oleh sebab itu, kita butuh produksi pakaian yang jauh lebih banyak daripada biasanya. Tetapi, ada pun kekurangan dari kain polyester ini, yaitu bahan ini tipis sehingga nantinya akan cepat rusak. Namun, mengingat kain ini merupakan kain yang termurah dan cepat rusak, maka hal tersebut akan meningkatkan penjualan kita. Sekian dari divisi produksi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas laporan yang telah diberikan untuk produk yang akan kita mungkin buat. Namun mungkin ada pendapat lain dari divisi marketing, Bu Artika. Silahkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yosi telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya Kartika dari divisi marketing keberatan dengan laporan dari Ibu Cabel. Melihat dari aspek keberlanjutan yang akan kita bahas hari ini, penggunaan kain polyester sebagai bahan untuk membuat pakaian merupakan hal yang sangat buruk untuk lingkungan. Karena bahan tersebut murah dan tipis sehingga cepat rusak dan akan menimbun sampah yang sulit diuraikan. Walaupun bahan tersebut dapat membuat penjualan kita akan naik, namun tentang dampak terhadap lingkungan yang akan menjadi masalah baru bagi perusahaan. Menurut saya sebaiknya kita membuat suatu produk pakaian yang memiliki kualitas yang baik dan tahan lama untuk jangka waktu tertentu sehingga lingkungan kita tidak rusak dan tetap terjaga kelestariannya. Atau juga dapat membuat sebuah program untuk menukarkan baju lama dari pelanggan kita ke baju yang baru namun dengan diskon yang atau potongan harga. Hal ini dapat menarik konsumen dan perusahaan juga dapat mewujudkan program sustainable yang akan direncanakan. Sekian dari divisi marketing, terima kasih. Ya, terima kasih untuk laporan dari divisi marketing. Menurut saya ini bisa menjadi pertimbangan perusahaan tentang program tersebut. Kemudian bagaimana pandangan dari Bapak Nabil selaku pengamat lingkungan?
Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pendapat. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kartika, karena memang industri fast fashion pada saat ini dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan. Pertama, limbah dari penggunaan pewarna tekstil yang dibuang sembarangan dapat mencemari air di sekitarnya. Yang kedua, penggunaan polyester yang berasal dari bahan bakar fosil tidak hanya berdampak terhadap pemanasan global, melainkan juga dapat melepas mikrofiber yang meningkatkan tingkat kandungan plastik di laut. Yang ketiga, produksi kapas membutuhkan jumlah air dan pestisida yang besar, sehingga dapat menyebabkan kekeringan, merusak keanekaragaman hayati, dan menurunkan kualitas tanah. Aktivitas produksi yang tinggi untuk menyeimbangi permintaan yang bertambah juga turut berdampak pada masalah lingkungan lainnya. Dengan banyaknya jumlah pakaian yang dibuang akibat tidak terjual, hal ini berkontribusi terhadap semakin menumpuknya sampah tekstil di lingkungan sekitar. Selain merusak lingkungan, fast fashion juga berdampak terhadap kualitas ekosistem. Limbah industri fast fashion dapat mencemari tempat tinggal makhluk hidup tertentu, seperti hewan-hewan perairan, tumbuhan yang bergantung pada nutrisi tanah, dan lain sebagainya. Bahkan manusia juga tidak luput dari dampak yang ditimbulkan oleh fast fashion. Limbah industri fast fashion dapat mencemari tempat tinggal manusia dan menimbulkan penyakit yang berdampak pada kualitas kesehatan. Dampak negatif tersebut juga dirasakan oleh para pekerja industri fast fashion. Mereka dapat terkontaminasi bahan kimia yang secara perlahan-lahan memberikan efek buruk bagi kesehatan mereka. Dalam beberapa kasus, fast fashion kemungkinan juga menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pabrik menjadi sangat drastis, sehingga membuat para buruh mendapatkan upah yang tidak layak dan tidak sebanding dengan kondisi pekerjaan mereka yang menguras waktu dan tenaga. Yang terakhir, fast fashion dapat berdampak pada terbentuknya budaya konsumtif untuk menyesuaikan gaya hidup dengan mode pakaian yang baru. Fast fashion menciptakan rasa kebutuhan yang konstan dan ketidakpuasan yang tinggi. Nah, hal tersebut dapat kita ubah dengan mendaur ulang pakaian lama yang telah pelanggan tukarkan menjadi produk yang baru lagi. Sekian dari saya selaku pengamat lingkungan. Terima kasih. Ya, baik. Saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah memberikan pendapat dan masukan pada hari ini. Namun, apakah ada pendapat lain atau tambahan lain dari divisi lain? Saya dari divisi produksi akan berpendapat lain. Terima kasih atas masukan dari Kepala Divisi Marketing dan juga pengamat lingkungan. Untuk itu, saya mengajukan pendapat untuk menggunakan kain linen sebagai bahan untuk membuat pakaian. Karena dengan penggunaan kain linen ini, perusahaan kita juga melestarikan lingkungan secara tidak langsung. Walaupun harga kain linen standar, namun kualitas dari kain linen ini sendiri dapat bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Linen merupakan salah satu bahan kain tertua di dunia yang biasa dibuat dengan menggunakan serat linen, atau sejenis serat yang biasa diambil dari tumbuhan rami atau pohon flaks. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi kain linen ini bisa diminimalisir sekecil mungkin, karena sebagian besar produk sampingannya dapat dimanfaatkan dengan baik. Minyak biji rami yang merupakan produk sampingan linen umumnya dapat digunakan dalam pengawetan kayu dan pembuatan pernis. Kain linen juga termasuk bahan yang dapat dikomposkan, sehingga perusahaan dapat menjalankan program sustainable yang kita bahas saat ini. Sekian dari divisi produksi, terima kasih. Ya, baiklah. Yang disampaikan oleh Ibu Cabel juga dapat menjadi solusi yang baik bagi perusahaan. Selain itu, program yang tadi disampaikan oleh Ibu Kartika juga dapat menjadi solusi baik bagi promosi kita, agar dapat meningkatkan penjualan perusahaan kita, dan dapat menarik konsumen lebih banyak. Kemudian, kita juga dapat menggunakan solusi dari pengamat lingkungan tentang mendaur ulang pakaian yang telah ditukarkan oleh pelanggan menjadi desain yang baru, dan kita dapat menekankan biaya pada pembelian bahan untuk pakaian. Jadi kesimpulannya boleh diperjelas Ibu Kartika. Baiklah, kesimpulan dari rapat pada siang hari ini bahwa desain musim panas kali ini perusahaan akan menggunakan kain linen sebagai bahan dasar membuat pakaian karena harganya yang cukup standar dan kualitasnya yang baik. Di samping itu juga akan dijalankan program menukar baju lama menjadi baju baru dengan potongan harga atau diskon.
Serta yang terakhir, mendaur ulang baju lama yang telah ditukarkan oleh pelanggan menjadi desain yang baru yang layak untuk dijual kembali. Demikian kesimpulan rapat mengenai program kerja perusahaan mengenai perubahan dari fast fashion menuju ke sustainable fashion. Terima kasih kepada Bapak Direktur serta rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini dan sudah mau bekerja sama untuk menghasilkan keputusan program kerja kita mengenai fast fashion pada siang hari ini. Terima kasih.